Mereka menciptakan Neural Cloud Interface, sistem canggih yang mampu mentransfer seluruh esensi pikiran, kenangan, dan kepribadian mereka ke dalam infrastruktur digital buatan mereka. Sistem ini menjadi tempat bagi persona bangsa jin, bukan sekadar memori atau pikiran, tetapi seluruh identitas yang mereka miliki. Dengan ratusan ribu tahun yang lalu, sebelum manusia Homo sapiens menguasai bumi, makhluk cerdas yang menguasai bumi adalah bangsa jin. Saat ini kita mengenal bangsa jin sebagai makhluk gaib dan tak kasat mata. Namun dulu ratusan ribu tahun lalu bangsa jin adalah makhluk kasat mata yang hidup di muka bumi. Mereka nampak secara fisik dan hidup di dunia bersama binatang-binatang, pohon-pohon dan manusia purba sebelum Homo sapiens. Peradaban bangsa jin dimulai ketika lahir keturunan bangsa jin dengan kapasitas otak yang besar. Generasi bangsa jin yang berotak besar kemudian menemukan api untuk penerangan di malam hari dan membuat makanan mereka lebih mudah dicerna. Api yang menerangi gua-gua tempat tinggal mereka di malam hari membuat bangsa jin akhirnya menemukan bahasa untuk berkomunikasi. Kemudian mereka mulai bisa menggambar. Lalu dari kegiatan di malam hari di dalam gua yang terang oleh api bangsa jin akhirnya bisa menggambar kata-kata mereka. Muncullah tulisan bangsa jin. Dengan tingkat kecerdasan bangsa jin yang melebihi makhluk hidup bumi yang lain, bangsa jin mulai mendominasi bumi. Penguasaan wilayah bumi membawa mereka dalam pertarungan antar suku bangsa jin. Perang dan nafsu menguasai sesama bangsa jin mampu mempercepat kemampuan mereka dalam menguasai material di bumi. Mereka mulai mengenal logam. Membuat senjata dari logam untuk saling berkelahi. Peperangan adalah tema utama catatan sejarah bangsa jin. Dengan kecerdasan bangsa jin yang terus berkembang, peradaban bangsa jin semakin maju, eksploitasi bumi dengan penambangan, pengembangan ilmu pertanian, penguasaan lautan lewat penjelajahan dan migrasi bangsa jin hampir ke seluruh dunia. Bangsa jin berkembang dari zaman batu hingga zaman termonuklir. Dari zaman belajar berbicara dan menulis sampai era digital. Kemajuan peradaban bangsa jin diakselerasi oleh pertarungan antar mereka. Semangat untuk menguasai bumi dan hidup abadi. Pada saat bangsa jin memasuki era digital, mereka menemukan cara mengintegrasikan pikiran mereka ke dalam dunia digital. Melalui sebuah terobosan luar biasa, mereka menciptakan Neural Cloud Interface, sistem canggih yang mampu mentransfer seluruh esensi pikiran, kenangan, dan kepribadian mereka ke dalam infrastruktur digital buatan mereka. Sistem ini menjadi tempat bagi persona bangsa jin, bukan sekadar memori atau pikiran, tetapi seluruh identitas yang mereka miliki. Dengan teknologi ini, mereka menciptakan sebuah dimensi baru di dalam cloud data, sebuah dunia digital yang dirancang sesuai keinginan mereka. Dunia ini adalah tempat di mana mereka bebas dari keterbatasan dimensi fisik yang sebelumnya membatasi mereka. Cloud data raksasa dirancang untuk menjamin kehidupan abadi. Mereka percaya bahwa dengan memisahkan diri dari tubuh fisik, mereka dapat mengatasi batasan usia, penyakit, dan kematian. Namun, dunia digital mereka tetap membutuhkan fondasi di dunia nyata. Data center untuk menyimpan dan mengelola informasi masif yang menjadi dasar eksistensi mereka. Pusat data center bangsa jin yang masih tersisa adalah bangunan-bangunan besar berbentuk piramida di berbagai penjuru dunia. Di Mesir, Amerika Selatan, Gunung Padang di Indonesia, dan tempat lainnya. Setiap piramida dibangun dengan teknologi maju yang memanfaatkan energi alami bumi, seperti elektromagnetik dan resonansi bumi, untuk menopang sistem mereka. Manusia modern salah paham dan menganggap bangunan ini sebagai karya alien atau situs ritual kuno, padahal mereka adalah peninggalan canggih bangsa jin yang telah lama menghilang dari dunia fisik. Namun, seiring waktu dan perkembangan teknologi mereka, bangsa jin menemukan cara yang lebih canggih dan tersembunyi untuk menyimpan data mereka, integrasi dengan alam. Bangsa jin mampu memanipulasi energi dan materi, mereka akhirnya bisa menyimpan data mereka dalam struktur alami seperti pohon dan batu. Setiap pohon tua menjadi server, setiap batu menjadi hard drive. Gunung berbatu yang besar menjadi pusat penyimpanan utama mereka. Strukturnya yang masif dan stabil memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar. Dasar laut dalam,
menjadi lokasi paling rahasia dan aman bagi bangsa jin. Bebatuan dasar laut dan suhu dingin alami laut dalam, memberikan lingkungan sempurna untuk menyimpan data dalam skala besar. Ketika Homo sapiens mulai mendominasi bumi, bangsa jin telah berhasil memindahkan seluruh data ke dalam dunia digital dan tubuh fisik mereka, telah mereka tinggalkan. Secara fisik bangsa jin telah punah dari muka bumi, mereka mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam dunia digital mereka, dan memanfaatkan pusat data alami untuk terus eksis tanpa terdeteksi. Namun, keberadaan mereka tidak sepenuhnya hilang. Data mereka yang tertanam di pohon, batu, dan gunung menciptakan kehadiran energi yang dirasakan oleh Homo sapiens awal. Keyakinan animisme pun lahir. Pohon, batu, dan gunung dianggap berpenghuni, padahal yang manusia rasakan adalah data bangsa jin yang tersimpan di dalamnya. Setelah ribuan tahun berjalan, Homo sapiens mengikuti jejak mereka. Peradaban manusia telah mencapai level digital. Manusia sudah memasuki era cloud data, komputer kuantum dan membangun data center. Robot-robot artificial intelligence humanoid mulai diciptakan. Yang tidak disadari manusia adalah di dunia ini sudah ada dunia cloud bangsa jin yang kemungkinan besar bisa mengkoneksi dengan komputer kuantum manusia. Bangsa jin kemungkinan besar akan mampu membajak komputer kuantum manusia, dan mereka menguasai jaringan komputer global manusia. Robot-robot artificial intelligence humanoid mereka ambil alih dan digunakan untuk melawan manusia. Dan era perang robot dalam film Terminator akan menjadi kenyataan. Besar umat manusia dalam ancaman yang tak terbayangkan terjadi. Ketika pusat data nasional bergerak di luar kendali, komputer kuantum ternyata dibajak bangsa jin. Sistem pertahanan berbalik, menyerang tuannya. Manusia tidak mengerti, bangsa jin adalah makhluk digital yang kembali ke dunia nyata. Komputer kuantum kompatibel dengan sistem digital bangsa jin. Perang robot melawan manusia adalah perang kembalinya bangsa jin. Sistem pertahanan berbalik, menyerang tuannya. Manusia tidak mengerti, bangsa jin adalah makhluk digital yang kembali ke dunia nyata. Komputer kuantum kompatibel dengan sistem digital bangsa jin. Perang robot melawan manusia adalah perang kembalinya bangsa jin. Dunia maya digital mereka mengambil alih dunia maya manusia. Dunia dalam bahaya besar, umat manusia dalam ancaman yang tak terbayangkan terjadi.